Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani berdasar kitab suci agama, kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja menjunjung nilai luhur Pancasila menjadi terbiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, marilah kita berhikmat pada suara cinta. Kalau ada lagu yang sangat populer, The Power of Love, maka sungguh memang cinta segalanya. Kami pernah bertutur, bercinta bukan segalanya, namun segalanya selalu diawali dengan cinta. Apakah demikian ketika kita hidup berbangsa dan bernegara? Mari kita buktikan referensi dari persidangan BPUPK sampai dengan karya-karya legendaris tentang Pancasila yang ditulis oleh Dr. Lustran Abdul Ghani, kemudian Profesor Dr. Noto Nagoro, Profesor Dr. Kailan, Dr. Alfian, dan banyak lagi sampai yang paling kekinian namun sangat bernas, yakni adalah tulisan-tulisan Pancasila yang mengalir dengan sangat bagus sekali, karya dari Profesor Yudi Latif PhD. Tentu saja buku ajar Pancasila yang ditulis oleh Dr. Muhammad Anas dan kawan-kawan, rata-rata beliau adalah magister filsafat, sungguh menyajikan referensi atau kutipan-kutipan dari referensi yang sangat berguna untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami berusaha memampatkan dalam sabdana, sekali lagi karya sastra yang insya Allah terbarukan, yang ke-17.198, Aku, Kamu, Kita bagian ketiga. Yang ini kemudian kami angkat dengan suara cinta. Aku yang ego, kepada kamu niscaya disirna. Aku yang kamu, diriku hanyut dalam kita. Aku yang kita menyelaraskan kehidupan sosial warga. Aku yang kita menyelaraskan rumah tangga bangsa. Aku yang kita menyelaraskan rumah tangga negara. Aku yang berhikmat kepada Allah pasti berguna. Aku yang berhikmah pada manusia sungguh nista. Kampung Slaket, Adiningrat, Kota Malang, 10 Juni 2023. Tulisan ini didedikasikan untuk menghormati setiap tahun tentang kelahiran Pancasila, dengan harapan
kita mampu mengaktualisasi, mewujud dalam sikap perilaku kita sehari-hari di dalam bersosial, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, aku yang ego kepada kamu niscaya disirna. Tampak sekali dalam pergaulan yang pernah dipercontohkan, yang dipentaskan oleh anggota BPUPK. Ada golongan yang berasal dari keturunan Arab, dari keturunan Cina, dan yang lainnya. Tentu saja tak terkecuali dari suku bangsa yang berasal dari kerajaan-kerajaan dan kesultanan-kesultanan Nusantara. Semua ego dari aku itu ketika ketemu kamu, maka niscaya disirna. Artinya bahwa seorang A'am Maramis meskipun sendirian sebagai salah satu tokoh dari insan yang beragama Nasrani, Katolik, namun aku yang berjumlah 8, jadi ada akunya Soekarno, ada akunya Hatta, dan seterusnya. Semua aku yang ego Muslim, dan aku yang sendiri, yang kamu adalah seorang Katolik, sirna menjadi kita. Aku yang kamu, diriku hanyut dalam kita. Jadi seorang diri, seorang pribadi yang private ini, ketika ketemu saudaranya yang dipanggil kamu, maka hanyut, larut, melebur menjadi satu kesatuan tunggal kita. Jadi aku dan kamu seolah betul-betul sirna, dalam makna bahwa aku yang kita itu berupaya menyelaraskan kehidupan sosial warga. Jadi ketika anggota BPUPK sampai BPKI itu bertemu akunya di dalam, maksud kami di luar persidangan, maka aku yang kamu menjadi kita dalam kehidupan sosial sebagai warga. Sehingga etika yang mengemuka ketika kamu menjadi kita adalah etika sosial. Agama, kepercayaan, suku bangsa adalah identitas politik yang tidak bisa disirnakan. Tetapi ketika menjadi satu kesatuan di dalam pergaulan sosial, maka identitas itu mengerucut, yang mengemuka dalam pikiran-pikirannya berlandaskan agama dan kepercayaan, namun sebagai anak bangsa, warga sosial, menampakkan nilai
nilai Pancasila. Karena itulah aku yang kita menyelaraskan rumah tangga bangsa. Mengapa kami sebut terpisah rumah tangga bangsa dengan rumah tangga negara? Sehingga di bait berikutnya saya mengatakan aku yang kita menyelaraskan rumah tangga negara. Karena bangsa Indonesia melalui Sumpah Pemuda bukan diikatkan dengan negara terlebih dahulu, namun diikatkan dengan bangsa. Jadi Sumpah Pemuda adalah sumpah berbangsa. Kemudian Sumpah Pemuda itu diharapkan mengikat seluruh kerajaan-kerajaan Nusantara, seluruh kesultanan-kesultanan Nusantara. Karena itu bangsa terlebih dulu ada, kemudian negara menyusul. Apalagi kalau kita mengingat sejarah politik kebangsaan Indonesia, Indonesia tidak langsung menyatu, apalagi menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak demikian. Namun Indonesia itu berproses. Karena masih ada antara lain negara Madura dan yang lainnya. Kemudian yang oleh Syekh yang ahli agama Islam sekaligus ahli dalam dialog politik Muhammad Natsir diusulkan untuk menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga sampailah kepada kita NKRI yang sekarang ini. Jadi Sumpah Pemuda merupakan derap langkah rumah tangga dari pemuda-pemuda. Dan pemuda-pemuda itu memiliki identitas politik berdasar kesukuan, berdasar agama dan kepercayaan. Karena itu menghilangkan identitas politik sama halnya dengan melalaikan politik kebangsaan kita. Namun lagi-lagi, jika memang keniscayaan identitas agama harus memang wajib ada pada diri setiap warga negara Indonesia, maka agama itu, kepercayaan itu niscaya mampu untuk menampakkan nilai-nilai keadaban. Karena sungguh moralitas tertinggi itu dimiliki oleh agama dan kepercayaan. Karena moralitas tertinggi pada agama dan kepercayaan, maka sungguh pantang penganut agama dan kepercayaan satu dengan yang lainnya saling bersinggungan, saling mendengki, saling bermusuhan, saling menista. Tidak demikian. Namun masing-masing yang berbeda itu saling menguatkan. Karena itulah aku yang berhikmah kepada Allah, kepada Tuhan, pada Sang Yang Widi, pasti berguna. Jadi kalau kita bolak-balik, kita kaji berdasarkan pemahaman hikmatologi, seluruh kitab suci yang ada, yang diyakini oleh saudara-saudara kita di Indonesia, semuanya berhikmat kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Apapun sebutan Tuhan yang dimiliki oleh anak bangsa. Dan aku yang berhikmah pada manusia sungguh nista. Mutiara, kata yang sering disampaikan oleh saudara-saudara kita. Jika kalian bersandar pada manusia,
jika kalian berharap kepada manusia, jika kalian bertumpu pada manusia, maka hasilnya secara umum sangat mengecewakan. Karena itu, ketika kita beramal pada saudara kita, jangan mengharap kebaikan, kebajikan dari saudara kita itu. Tapi marilah kita serahkan kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Kita lepaskan zikir bagi orang mukmin, atau saudara kita ada yang rosario dan sebagainya, semedi dan seterusnya. Doa, usaha yang optimal, terencana. Selanjutnya, fatawakal ala Allah. Serahkan hasilnya kepada Allah. Maka insya Allah kita tidak akan kecewa. Kita taburkan aku, iku yang kamu, aku, kamu, yang kita, dengan suara cinta. Semoga bangsa ini, bangsa Indonesia yang tercinta, kian hari semakin lembut, cerdas, bijaksana, mengamalkan agama kepercayaan, dan sekaligus nilai luhur Pancasila. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin.